boleh saya kasih pantun, Bu? Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawab salamnya belum semangat, saya ulangi sekali lagi. Tujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yang saya hormati Sahibul Hajat Bapak Marlan beserta Marlan bin Mariono, betul Pak ya? Beserta Ibu Martini binti Simur. Ibu Martini binti Simur yang insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji. Yang saya hormati Pak RT 327. Aduh Pak RT-nya. Pak RT langsung jadi sound system. Hebat lah. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Grup Kasidah Rebana. Yang saya hormati bapak-bapak, para tamu undangan Walimatus Safar, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh manisan. Pertama, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita hadir di kediaman rumah Pak Marlan ini dalam rangka acara Walimatus Safar. Walimah itu artinya makan-makan atau pesta. Kemudian safar itu artinya perjalanan. Jadi kalau diartikan ya makan, jalan-jalan. Tapi maaf, bukan itu maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, mana lagi selawat tuh. Fokus dulu Bu ya. Ya, fokus dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Walimatus Safar ini diadakan dalam rangka mengumpulkan warga masyarakat kita karena Pak, halo. Ya, silahkan dimakan kuenya, tapi pandangannya lihat ke sini. Iya. Jadi Walimatus Safar ini seharusnya Pak Marlan beserta istri datang langsung ke rumah kita satu-satu untuk minta maaf. Bapak Pak ya? Ah ya, tidak semua Bapak. Iya. Sama ibu. Sama ibu udah saya Pak. Ya, izin Pak RT ini mau dikirim ke Pak Prabowo. Jadi kita ini bapak-bapak hadir pada kesempatan ini diundang oleh Pak Marlan dalam suasana Walimatus Safar.
Artinya dalam Walimatus Safar ini beliau minta maaf kepada kita beserta istrinya. Maklum dalam pergaulan sehari-hari, temakan, teminum, tesenggol, mungkin ada hutang piutang dan lain sebagainya. Maka sebelum keberangkatan ini beliau minta maaf kepada kita semua. Kalau soal hutang piutang tetap dibayar. Ya kan? Sebab apa kata Nabi? Man kana mazlimatul li akhihi, barang siapa orang yang menzolimi orang lain, min irdihi au syai'in, baik itu menzolimi harkat dan martabatnya maupun mengambil harta orang lain, falyatahallalhu, maka hendaklah kalian minta halal. Itu yang dipentingkan bapak-bapak. Jadi maksud beliau mengundang kita ini supaya beliau dapat minta maaf kepada kita, sehingga kalau ada unik-unik di dalam hati, rasanya ada perasaan tersinggung. Nah, sebelum berangkat beliau ingin melepaskan itu semua. Nah, sekarang saya tanya bapak-bapak tetangga kiri kanan, maukah bapak-bapak memaafkan Pak Marlan beserta ibu? Alhamdulillah. Baik, oleh karena itu bapak-bapak hadirin, dalam acara Walimatus Safar ini tentu menjadi pertanyaan kita bapak-bapak. Kenapa orang itu sampai saat ini ya rame nak berangkat ke Mekah? Bahkan sampai harus menjual harta benda asalkan dapat berangkat haji. Sampai sekarang ini antriannya panjang, bahkan lama nunggunya 12 tahun, 26 tahun menunggu keberangkatan haji. Nah, alhamdulillah Pak Marlan beserta istri berangkat tanggal 13 Mei. Insya Allah berangkat nanti kami bersama. Saya juga berangkat, Bu. Ya, kalau 2 tahun yang lalu saya berangkat sebagai petugas. Nah, sekarang saya sebagai jemaah biasa. Cuman tetap membimbing bapak-bapak yang berangkat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, orang kok berbondong-bondong berangkat ke tanah suci, berebut. Ada yang berangkat melalui haji reguler, ada yang berangkat haji khusus, ada yang berangkat haji apa lagi tuh? Haji plus, dan bahkan ada haji peroda. Tapi peroda tahun ini tidak ada lagi. Nah, kepengen nak cepat berangkat. Tuh, Pak, saya yakin kita yang hadir ini semua kepengen tak berangkat. Nah, tuh semua. Kenapa? Karena itulah kekuatan iman kita yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Karena Mekah itu adalah suatu tempat yang penuh dengan keberkahan. Nah, kita tahu karena kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu, orang minum jamu itu pahit, betul tidak? Pahit terasa, tidak enak. Tapi kenapa orang kok tiap pagi minum jamu? Karena orang tahu khasiat jamu, betul tidak? Orang berangkat haji karena dia tahu manfaat daripada ibadah haji. Dengan haji, insya Allah orang akan mendapatkan beberapa hal yang penting dalam hidupnya. Maka orang berbondong-bondong. Padahal kota Mekah itu tidak pula elok-eloknya. Apa kurang cantik dan indahnya Bali? Apa kurang indahnya Paris, Jepang, Prancis? Tapi kenapa orang Islam kok
rame-rame berangkat ke Mekah, padahal dia tanah yang berdebu. Ini pasti ada rahasia, bapak-bapak. Oleh karena itu orang kepengen nak cepat berangkat. Ada ibu-ibu kepengen nak berangkat. Ibu tuh jualan sayur keliling di perumahan. Pas mau keliling jualan, bu, jual sayur nih, kesenggol lah mobil Pajero. Wah, mobil Pajero tentu orang kaya, ya. Keluar yang punya mobil, kebetulan ibu itu jatuh berdarah keningnya. Keluar yang punya mobil, aduh Bu Haja, mohon maaf saya tidak sengaja. Udah, ayo saya antar ke rumah sakit berobat. Nah, tuh. Apa kata ibu tuh Pak? Jangan panggil saya Bu Haja, karena saya ini belum haji. Oh ya Bu, ya kita berobat saja dulu. Yang penting ibu jangan lapor polisi yo. Bawa ke rumah sakit, diobati. Begitu balik, Bu, maaf kata dia, saya ini sebelum ini kepengen nak berangkatkan mak saya haji, tapi mak saya keburu meninggal. Nah mungkin barangkali pertemuan kita inilah saya berniat nak berangkatkan ibu berangkat haji. Hah? Berangkat haji? Langsung sujud syukur berangkat haji karena gara-gara disenggol mobil. Pak. Jadi Bapak Ibu nak cepat berangkat haji, tegak pinggir jalan tuh. Jadi senggol mobil, ya nggak? Ya, kalau disenggol mobil tuh dua lapil dia, ada ke rumah sakit mati. Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin berangkat haji. Lalu apa hikmah daripada ibadah haji ini? Para ulama menyebutkan al-hikmatu minal haji salasa. Hikmah daripada ibadah haji itu ada 3 macam. Pertama, menghapuskan dosa. Kedua, membentuk akhlak kepribadian. Ketiga, membuka wawasan cakrawala berpikir kita. Pertama, hikmah daripada ibadah haji itu, bapak-bapak, adalah mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan, bapak-bapak, dosa kita itu betul-betul dibersihkan. Kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang suci di atas dunia ini kecuali Nabi. Betul tidak? Termasuk kita yang hadir ini pasti punya dosa walaupun sedikit. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam punya dosa, maka sebaik-baik orang yang punya dosa, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kita punya dosa, Allah berikan fasilitas pengampunannya. Salah satunya adalah ibadah haji ke tanah suci. Sehingga kata Nabi, man hajjalillahi, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, falam yarfus walam yafsuk, dan dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam manasik haji dan tidak melakukan kefasikan, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka nanti pulang dari haji, kata Nabi, dia sudah bersih dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Masya Allah. Itu makanya orang berbondong-bondong ingin datang ke Mekah, ingin membersihkan dosa. Apalagi bapak-bapak yang selama ini merasa berlumur dengan dosa. Dengan datangnya kita ke Mekah, semuanya akan digugurkan dosa-dosa kita. Itu makanya disebutkan bahwa haji itu mengampuni akan dosa-dosa kita. Itulah hikmah yang utama. Tuh,
Lalu hikmah yang kedua, sudah jam 11, lapar ya Pak. Hikmah yang kedua, ibadah haji ini adalah membentuk karakter atau disebut dengan akhlak. Kenapa? Karena tujuan daripada ibadah haji ini adalah menjadikan kita haji yang mabrur. Mabrur itu artinya orang yang baik, orang yang takwa. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi Pak Marlan beserta istri ini, Ibu Martini, insya Allah apabila melaksanakan haji dengan tanpa melakukan kefasikan, insya Allah akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Lalu sahabat bertanya, wama birrul hajj ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan haji mabrur itu ya Rasul? Kata Nabi, dua standarnya. Haji mabrur itu dua standarnya. Pertama, it'amut ta'am. Begitu pulang dari haji, dia rajin memberi orang makan. Nah itu, rajin sedekah artinya. Jangan sampai terbalik. Yang tadinya rajin sedekah, balik haji tambah pelit. Nah nanti tidak mabrur. Ya. Ini banyak haji pelit. Pelit bin lokek. Nah, itu ya. Kemudian standar yang kedua, wa thayyibul kalam, tutur bahasa yang baik. Jadi kalau sudah dipanggil Pak Haji dan Bu Haja, tutur kata kita harus baik. Sudah wajib kita ya berakhlak yang baik. Karena apa? Karena kita disebutkan fala rafasa wala jidala fil hajj. Kita sudah diajarkan di tanah suci untuk antrian sabar, wukuf di Arafah sabar, masuk mobil bus harus sabar, kemudian mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh dengan sabar dan khusyuk. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jikalau kamu melaksanakan manasik haji, ibadah haji, fadhkurullah, kata Allah, banyaklah berzikir pada Allah, banyaklah ingat Allah. Makanya ibadah haji ini membentuk kita orang yang lebih sabar, jangan marah-marah. Mungkin selama ini kita marah, Bu, yang rajin marah dengan laki tunjuk tangan. Baik kalau insya Allah ya Bu ya. Nah, yang marah-marah dengan laki ya dah, ngomong dengan laki itu pelan Bu. Apalagi laki kita lah 70 tahun ya dah, pelan ngomongnya. Udah usah kencang-kencang. Apalagi sampai bentak-bentak laki kan. Kasihan laki kita. Ibu boleh ngomong dengan laki kencang kalau laki ibu peka. Ngomong pelan nggak dengar. Iya, kalau ngomong pelan nggak dengar dia. Nah, kalau dia peka, ya ngomong harus kencang, kan? Pak, oi. Nah, kalau dia normal biasalah, kan? Nah, tuh. Sudah tuh jangan membanding-bandingkan laki kita dengan laki tetangga. Udah. Pak, bapak nih main HP BGW, duduk depan teras main HP. Tuh, tengok mah. Apa? Laki tetangga sebelah tuh rajin gunting kembang. Oh, rajin dia nyapu. Apa kata lakinya tegak lagi. Nah, kau nih nak banding-banding kenapa lah aku dengan laki dia tuh. Kau senang dengan laki dia, pergilah kau sana. Iyo. Kalau aku apa doa lah. Nah gitu Bu. Jadi sabar ini membina kesabaran gitu ya Bu ya. Macam tadi itu
mengumandangkan kalimat talbiyah, banyak menangis. Nanti di sana banyak menangis, jangan terbalik di situ nangis terus, sambil di sana gembira. Ya, di sana harus banyak menangis. Ada juga yang berangkat dengan saya kemarin, masih dalam pesawat, nenek-nenek tuh nangis, nek, hebatnya nenek belum lagi nengok Ka'bah lah nangis, apa kata nenek, aku bukan soal nengok Ka'bah, katanya. Ngapa nek? Kandang ayam aku belum tutup. Astagfirullahaladzim. Yo, itu. Jadi mendidik kesabaran. Berpakaian ihram serba putih menunjukkan ketulusan kita. Bukan karena siapa-siapa kita berangkat, hanya karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berangkatnya kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena minta dipanggil Pak Haji kalau balik kaget. Panggil Pak Haji itu urusan orang lain. Tapi bukan karena itu sebenarnya. Ada pula orang tuh kalau udah dipanggil Pak Haji kaget balik marah dia. Biasanya wak manggil kawan we kan, Pak, dah tu noleh. Pak Haji, baru noleh dia. Marah pula tuh. Kau tidak panggil Pak Haji, kau udah mahal 50 juta. Ya. Nah, kita tidak seperti itu karena memang kita sudah diajarkan dalam manasik haji kita, tetap kita tawadhu, berangkatnya tawadhu. Semua ini adalah tahapan-tahapan kita membentuk manusia paripurna, menjadikan kita orang yang bertakwa. Ya Bu ya? Termasuk bapak-bapak yang belum berangkat haji. Yang ketiga, hikmah. Nah, ini terakhir nih Pak. Terakhir. Yang ketiga, hikmah daripada ibadah haji ini adalah membuka wawasan berpikir kita, supaya kita nih jangan kata bawa tempurung dari dusun ke dusun. Itulah harus ada juga lah ke luar negeri ya dah. Kalau ditanya malaikat aja, ada luar negeri, ada Pak aman. Masuk hotel bintang 5, ada masuk hotel bintang 5. Jadi masuk jadi aku Bu cerita jemaah haji, jemaah umroh. Jadi saya ini bawa jemaah umroh juga. Jadi ibu-ibu dari kampung dia kaya berduit, kebun sawitnya banyak. Wah, begitu sampai di Mekah kebetulan naik hotel bintang 5. Nengok lift tuh tangga yang berjalan naik ke atas langsung itu lift namanya, sampai ke lantai 12. Nah, dia melihat tangga lift tuh besar, berbeda dengan lift kita di Jambi ini. Jambi ini kecil, di sana besar, ya kan? Nah, di situ begitu buka, keluar mereknya Open, kata dia. Ingatlah dia Open yang di kampung untuk masak kue ini. Open kata dia. Alang kebesar Open orang Arab beda kata dia. Tak lama masuk orang Cina. Orang Cina kan putih badannya. Apa kena? Jangan masuk, kau terbakar kakek. Orang Cina itu tak tahu bahasa Indonesia, masuk orang Cina tutup. Tak lama keluar, buka pula Open tuh, keluar orang Afrika. Apa kata nenek tadi? Kan aku kata kan, jangan masuk, masih di bawah, terbakar. Gitu. Masya Allah. Jadi itu supaya kita jangan kolotnya, tahu juga lah megang HP supaya nanti sana jangan sampai sesat, ya kan? Tahu juga kita macam mana masuk WC pesawat supaya wawasan kita terbuka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ya Allah, berkeringat saya Bapak. Suasananya panas, oleh karena itu ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus daripada lele. Jadi kesimpulan kita pada kesempatan ini berbahagia sekali Pak Marlan beserta Ibu
yang sudah dipilih sebagai tamu Allah. Ini tamu Allah bukan kaleng-kaleng ibu. Tamu Allah ini dikatakan al-hujjaju wal ummaru wabdullah. Orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umroh, ini adalah tamu Allah. Maka Allah yang memuliakannya. Maka itu in da'auhu ajabahum. Doanya orang haji diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada saat kembali itu doanya mustajab. Maka itu Bu, kalau kita nanti dia balik, kita datang ke rumahnya, jangan ditanya buat kamu oleh-oleh. Tidak, mana anting-anting untuk kami? Ya, kecilian itu Bu. Yang diminta apa? Doa. Dan nanti Pak Marlan mungkin doanya supaya bisa menyusul berangkat haji dan umroh pada masa mendatang bagi anak cucu keturunan. Bahasa Indonesia jadilah, tidak usah bahasa Arab. Dan kalau udah hafal, ya Allah, saya ini baru balik dari Mekah. Ya Allah, berangkatlah ke haji, berangkatlah umroh, anak cucu keturunan saya. Insya Allah dikabulkan Allah. Baik, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan kita ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu. Insya Allah berangkat tanggal 13 Mei. Berangkat dari rumah sudah sembahyang subuh dan sudah sembahyang subuh, kita ngumpul dulu di kantor wali kota, kemudian kita naik bis bersama ke asrama haji. Jam 1 malam kita terbang ke Batam. Jam 3. Nah, gitu ya. Baik, barangkali itu mari kita sudahi dengan sama-sama mendoakan Bapak dan Ibu yang berangkat haji ini. Termasuk di sini juga jemaah kami Pak Mahmudin sama berangkat dengan kami satu kloter ya. Insya Allah beserta Ibu. Nah, baik. Baik, mari kita berdoa. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تعلموا مقاصدنا يا الله.